Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan membahas materi PPKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI dalam konsepsi wawasan Nusantara. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sebetulnya faktor-faktor yang mendorong tetapi juga sekaligus menghambat di dalam persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI. Baik, jadi sebetulnya untuk faktor pendorong yang itu dapat istilahnya mewujudkan persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI itu ada beberapa sebetulnya. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu Sumpah Pemuda. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu peristiwa penting di dalam tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda sendiri itu mengandung 3 nilai utama yang itu sangat penting. Yang pertama adalah nilai tentang satu nusa atau tanah air. Nah, itu terwujud di dalam Sumpah Pemuda yang pertama, bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, nilai yang pertama ini mengandung makna bahwa sebetulnya ketika pada peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, kelompok-kelompok yang notabene pada saat itu terdiri dari berbagai macam daerah di Indonesia, sebut saja ada Jong Java yang itu berasal dari daerah Jawa, kemudian ada Jong Sumatera yang itu berasal dari daerah Sumatera, kemudian ada Jong Ambon yang itu berasal dari daerah Maluku, dan beberapa kelompok organisasi pemuda lainnya yang tersebar di Indonesia. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, mereka yang berasal dari berbagai daerah kemudian mengikrarkan bahwa sejatinya mereka itu berasal dari satu tempat yang sama, tanah kelahiran yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Nah, itu adalah nilai pertama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sehingga dari situ kita dapat memahami bahwa sebetulnya Indonesia itu tidak terpecah-pecah atau terkotak-kotak di dalam sebuah daerah-daerah, tetapi merupakan satu kesatuan, rangkaian yang utuh, yaitu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nilai yang kedua itu adalah satu bangsa. Nah, ini tercermin di dalam Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali ketika kita berbicara Indonesia. Apakah Indonesia itu terdiri dari satu bangsa atau terdiri dari berbagai macam bangsa? Nah, kalau dari isi Sumpah Pemuda ini ternyata kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya atau secara fakta Indonesia itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Nah, apa buktinya? Buktinya kita bisa melihat bahwa sebetulnya bangsa itu merupakan sebuah entitas atau kenyataan kelompok masyarakat yang itu memiliki kesamaan di dalam bahasa, kemudian keturunan, kemudian juga ciri fisik. Nah, jika kita lihat apakah bahasa dari daerah-daerah di Indonesia itu sama, tentu saja berbeda. Ada masyarakat yang itu berbahasa Jawa,
ada masyarakat yang berbahasa Sunda, ada masyarakat yang berbahasa Batak, ada masyarakat yang berbahasa Bugis, dan lain sebagainya. Dan jika dirunut secara keturunan jelas berbeda. Masyarakat yang ada di Jawa tentu tidak memiliki keterkaitan keturunan dengan masyarakat yang ada di Batak. Begitu juga dengan yang ada di Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi fakta bahwa sebetulnya bahwasannya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Tetapi dalam peristiwa Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa daerah-daerah tersebut, bangsa-bangsa tadi menyatakan untuk menjadikan diri menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian nilai yang ketiga adalah satu bahasa. Nah, ini tercermin di dalam isi Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini menjadi suatu hal yang penting di dalam proses terjadinya persatuan di dalam NKRI. Tadi kita sudah tahu bahwa di Indonesia, masing-masing daerah itu memiliki bahasanya sendiri. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, kemudian ada bahasa Ambon, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan apabila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masing-masing kelompok bangsa tadi itu menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Tentu satu dengan lainnya tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud atau apa yang sedang dibicarakan. Nah, untuk itu perlu adanya sebuah alat pemersatu bangsa di mana masyarakat yang ada di seluruh Indonesia itu dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, kemudian dipilihlah yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, itu adalah 3 nilai utama yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini menjadi faktor pendorong di dalam proses persatuan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu ada juga manfaat Sumpah Pemuda, yaitu dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, itu dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Kemudian juga dapat membina kerukunan di antara bangsa Indonesia, dan juga dapat menumbuhkan akan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah itu berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ini sebetulnya merupakan konsekuensi dari tadi Sumpah Pemuda yang pertama tadi, menyatakan sebagai bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Jadi ketika ada satu daerah di Indonesia yang itu mengalami sebuah ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, maka kita dapat menyebutnya itu sebagai ancaman juga terhadap keutuhan NKRI. Begitu juga dengan yang saat ini terjadi di Papua, yaitu adanya kelompok kriminal bersenjata KKB. Nah, itu juga merupakan bentuk bahwa KKB itu tidak hanya saja menjadi ancaman bagi wilayah Papua, tetapi juga ancaman bagi keutuhan NKRI. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah tentu saja Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Pancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Dan Pancasila kalau kita runut sejarahnya itu dikemukakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Meskipun Soekarno menyatakan bahwa beliau bukanlah penemu dari Pancasila, tetapi beliau mengatakan bahwa beliau hanya menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan kemudian disintesiskan atau dikristalkan dalam butir-butir dari nilai Pancasila. Nah, sebetulnya apa misi dari Pancasila? Mengutip dari Bernard Eltanya dan juga kawan-kawan menyatakan bahwa Pancasila bagi Indonesia adalah untuk mengelola keindonesiaan yang majemuk, agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya dan ingin hidup tentram di dalamnya.
Nah, ini mengandung nilai yang sangat tinggi sekali filosofisnya begitu. Kenapa? Karena sebetulnya Pancasila itu istilahnya menjadi sebuah payung, sebuah alat di mana Pancasila itu yang memiliki fungsi untuk melingkupi ataupun menaungi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia seperti itu. Dan kita tahu bahwa tadi Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, dan kemudian bangsa-bangsa tersebut mengikrarkan untuk menjadi satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Dan kemudian Pancasila ini istilahnya sebagai payung di dalam menaungi masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ini bertujuan supaya masyarakat Indonesia satu dengan lainnya dapat hidup tentram. Kemudian kita mengenal juga bahwa Pancasila juga memiliki kedudukan yang lain selain sebagai ideologi bangsa, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, apa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Artinya bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Artinya bahwa Pancasila itu yang menjadi guidance atau menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia itu menjalankan kehidupannya, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap perilaku, masyarakat Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya apa? Misalnya ketika di dalam kehidupan berpolitik, baik di dalam tataran makro atau tataran mikro, sebut saja ketika pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, ataupun ketika dalam tataran makro seperti pelaksanaan sidang di DPR, MPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya, maka nilai-nilai Pancasila itu harus dikedepankan. Yaitu apa? Yaitu nilai musyawarah. Bahwasanya di dalam proses politik Indonesia mengedepankan namanya musyawarah, yaitu membicarakan segala sesuatunya di mana terjadi perbedaan pasti, tetapi kemudian mereka yaitu masyarakat yang duduk di dalam sistem pemerintahan kemudian membicarakan itu agar dicapai sebuah keputusan atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota. Nah, itu adalah nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian contoh lain adalah tentang nilai ketuhanan. Itu juga harus terpenuhi juga di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Misalnya kalau di dalam proses pembelajaran pasti kita ketika awal itu membuka di dalam doa. Dan ketika di akhir proses pembelajaran juga ditutup dengan doa. Nah, itu salah satu juga wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Artinya bahwa Pancasila itu merupakan sebuah alat yang dapat menjaga keutuhan NKRI, ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila. Tentu kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa, di mana Pancasila itu yang mana di dalam sila ketiga mengandung nilai tentang persatuan, dan nilai persatuan ini juga harus kita terapkan atau juga kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya Pancasila itu merupakan hasil konsensus dari para pendiri bangsa atau para founding father yang patut dihormati dan juga dijaga. Nah, ini menjadi hal yang unik sebetulnya. Jadi Pancasila itu merupakan hasil konsensus atau perjanjian luhur bangsa. Jadi Pancasila itu di dalam sejarahnya
ada beberapa tokoh yang mengemukakan gitu. Nah, dan kemudian dari hasil sidang itu, dari hasil sidang proses perumusan Pancasila, kemudian disepakati bahwa Pancasila yang disepakati adalah Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno begitu. Kemudian Soekarno yang memberikan nama yaitu Pancasila, yaitu panca, yaitu berarti 5, sila yaitu yang berarti nilai, atau nilai-nilai yang terdiri dari 5 atau bersendi yang 5 begitu. Nah, di dalam proses penetapan Pancasila itu, jika kita menelisik sejarah sebentar, sebetulnya ada sedikit pertentangan di dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu tepatnya di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sebelum Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara atau ideologi di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus, sebelumnya ada sebuah panitia, yaitu Panitia 9, yang itu merumuskan yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan di dalam isi Jakarta Charter tersebut, sila pertama itu tidak berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bunyinya adalah kewajiban bagi masyarakat beragama Islam untuk menjalankan syariatnya. Nah, ini sebenarnya sudah disepakati di dalam Panitia 9 yang memang bertugas untuk membuat hasil kesepakatan tersebut. Tetapi hal yang menarik terjadi ketika akan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu. Nah, di mana salah satu tokoh yaitu Muhammad Hatta melihat bahwa sila pertama ini jika ditetapkan itu dapat berpotensi akan terjadi pertentangan di dalam masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena mengingat masyarakat Indonesia tidak hanya saja terdiri dari satu agama saja, yaitu agama Islam. Meskipun pada saat itu kondisinya adalah Islam adalah mayoritas di Indonesia, bahkan sampai sekarang di angka sekitar 90%. Tetapi di sini Muhammad Hatta melihat bahwa jika ini ditetapkan, sila pertama ini, maka ditakutkan akan terjadi pertentangan seperti itu. Kemudian Muhammad Hatta mengusulkan untuk adanya perubahan di dalam bunyi sila pertama. Kemudian Muhammad Hatta berbicara dengan beberapa tokoh, dan mayoritas adalah tokoh dari organisasi Islam. Sebut saja ada Ki Bagus Hadikusumo yang itu merupakan tokoh besar dari Muhammadiyah. Kemudian ada Wahid Hasyim, bapak dari Presiden Gus Dur yang itu dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kasman Singodemejo dan juga ada Teguh Muhammad Hasan dari Sumatera. Kemudian mereka berunding dan tentu ada perdebatan alot di situ. Dan dari para tokoh muslim menghendaki supaya itu tetap disahkan. Tetapi dari hasil perundingan yang kurang lebih kalau kita berbicara menelisik sejarah sekitar 15 menit, karena pada saat itu adalah detik-detik akan disahkannya Pancasila di dalam sidang PPKI sebagai dasar negara. Kemudian para tokoh Islam tersebut dalam bahasa Jawa yaitu legowo untuk mengganti bunyi dari sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini kita dapat belajar sebetulnya Pancasila itu merupakan hasil konsensus bersama dari elemen masyarakat yang ada di Indonesia, terutamanya adalah masyarakat dari golongan Islam. Dan mereka menerima hasil konsensus atau keputusan bersama tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya apa? Perbedaan tadi. Dan tentu itu harus kita apresiasi, di mana mereka sebetulnya masyarakat ataupun dari golongan mayoritas, tetapi mereka mau mengesampingkan kepentingan golongan mereka untuk persatuan dan kesatuan Indonesia,
Untuk itu kita sebagai generasi muda kita juga harus meneladani dari para tokoh-tokoh tersebut seperti itu. Dan kita juga harus dengan tegas menolak apabila ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila, maka dengan tegas kita harus menolaknya. Dan Pancasila itu merupakan harga mati dan tidak boleh diganggu gugat. Kemudian faktor pendorong lainnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari bangsa Indonesia yang itu tertera di pita yang dicengkram oleh lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan kutipan sebetulnya dari Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma yang itu dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Bhinneka itu memiliki arti beraneka ragam dan terdiri dari kata bina dan juga ika yang digabung. Jadi kata tunggal yang berarti satu dan ika itu berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka satu itu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga merupakan hal yang unik. Kenapa? Karena pada abad ke-14 pada saat itu ada dua kelompok agama besar, yaitu Hindu Siwa yang beraliran Hindu Siwa, kemudian ada Buddha. Dan Bhinneka Tunggal ini mencerminkan adanya toleransi di antara dua agama besar tersebut, yaitu Hindu Siwa dan juga agama Buddha. Kemudian semboyan ini yang diadopsi ataupun disepakati sebagai semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting sekali bagi negara kita karena memiliki keanekaragaman suku, bangsa dan budaya, bahasa maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau multikultural terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, budaya, tetapi sejatinya merupakan satu yang diikat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia adalah faktor-faktor pendorong dari persatuan yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perang suku. Nah, perang suku ini adalah contoh dari kejadian sebagai konsekuensi di dalam adanya kebinekaan atau keberagaman di Indonesia. Jadi kebinekaan atau keberagaman ini sebetulnya ibarat seperti dua mata pisau. Gitu. Jadi kebinekaan atau keberagaman ini dapat menjadi sebuah potensi besar, tetapi juga dapat menjadi sebuah faktor pendorong. Nah, keberagaman ataupun kebinekaan itu dapat menjadi masalah serius atau ancaman di dalam persatuan dan kesatuan jika tidak dibarengi dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang itu menjadi ciri khas karakter dari masyarakat Indonesia. Nah, jadi apabila di dalam diri masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang tadi tidak disertai dengan sikap toleransi, menghormati, menghargai, maka ini dapat membahayakan sekali. Dan kemudian pada akhirnya akan terjadi konflik. Salah satunya apa? Yaitu perang suku. Tidak hanya perang suku, tapi juga bisa konflik antar agama, konflik antar kelompok, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis ini juga sama seperti keanekaragaman atau keberagaman tadi. Ini juga ibarat seperti dua mata pisau, di mana wilayah Indonesia yang begitu luas tadi juga dapat
menjadi sebuah potensi besar apabila dapat dikembangkan dengan baik, dikelola dengan baik, tetapi dapat juga menjadi sebuah faktor penghambat. Gitu. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau yang jumlahnya begitu banyak, kurang lebih terdiri dari 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dan masing-masing pulau tersebut, daerah tersebut memiliki karakteristik atau kekhasan yang berbeda-beda. Nah, dan pemerintah itu sewajarnya memperhatikan semua daerah-daerah yang ada di Indonesia, gitu. Tetapi adanya ketimpangan yang begitu mendasar atau disparitas pembangunan yang tidak merata di daerah, khususnya di daerah pusat pemerintahan, sebut saja di Pulau Jawa, itu yang lebih cenderung pembangunannya begitu pesat, tetapi sebaliknya di daerah-daerah pembangunan itu seakan-akan dikesampingkan, gitu. Contohnya di situ ada gambar jalanan yang berlubang, yang bahkan masih beralaskan tanah lumpur, gitu. Tetapi di sebelah kanannya itu adalah ibu kota Jakarta yang dihiasi dengan gemerlap lampu kota, gedung-gedung pencakar langit, gitu. Nah, ini adalah dua potret ketimpangan yang terjadi pembangunan di Jawa dan juga di daerah. Nah, ini dapat berpotensi adanya upaya-upaya daerah-daerah tadi untuk memisahkan diri dari NKRI, karena mereka menganggap tidak istilahnya apa ya, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi selain itu ada juga daerah yang mendapat pengaruh global dari negara tetangga. Ini biasanya negara-negara yang dekat dengan perbatasan. Itu dapat pula juga memisahkan diri dari NKRI karena adanya mungkin iming-iming ataupun pengaruh dari negara-negara tetangga tersebut. Nah, ini juga menjadi hal yang patut diwaspadai oleh kita semua, khususnya dari pemerintah. Faktor penghambat yang lain adalah etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Jadi etnosentrisme secara umum itu dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya atau menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Jadi etnosentrisme ini menggunakan standar nilai budayanya untuk menilai budaya lain itu baik atau buruk. Nah, hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini contohnya ada gambar di mana ada budaya yang menganggap suku bangsa lain itu berpendidikan rendah dan sukunya itu berpendidikan tinggi. Nah, adanya stereotip ataupun pelabelan terhadap sebuah kelompok suku bangsa tertentu itu juga menjadi indikasi juga terhadap etnosentrisme. Jadi ada suku bangsa yang dicap sebagai mungkin sebagai bangsa yang mungkin pemalas, atau suku bangsa yang mungkin dianggap keras atau tidak mengedepankan kesopanan atau sopan santun begitu. Nah, itu juga salah satu perwujudan dari juga etnosentrisme gitu. Kenapa bisa muncul seperti itu? Ya karena melihat budaya tersebut berdasarkan dari standar ukuran dari budaya budaya dari masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor penghambat yang lain adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Adanya globalisasi itu menjadi ancaman juga di dalam persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia. Adanya globalisasi dapat memberikan pengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai dari budaya bangsa. Nah, lemahnya atau bahkan lunturnya nilai budaya bangsa itu dapat dipengaruhi oleh masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, masuknya budaya-budaya asing tersebut itu dapat terjadi melalui kontak secara langsung, itu
contohnya melalui pariwisata, karena dengan masuknya wisatawan asing ke Indonesia, mereka dapat istilahnya membawa budaya-budaya mereka ke bangsa Indonesia, dan itu belum tentu budaya yang mereka bawa itu sesuai dengan budaya atau karakter bangsa Indonesia. Sebut saja salah satunya adalah hedonisme. Nah, hedonisme ini salah satu juga paham kesenangan yang itu biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan Eropa. Contohnya apa hedonisme itu? Misalnya mereka suka untuk clubbing ataupun pergi ke tempat-tempat hiburan malam, dan ini sudah sangat menjamur sekali di wilayah ataupun daerah-daerah pariwisata di Indonesia yang itu khususnya banyak dari wisatawan asing. Kemudian yang kedua, maksudnya budaya asing itu juga bisa dibawa melalui kontak tidak langsung. Nah, kontak tidak langsung ini bisa melalui media cetak, misalnya majalah atau tabloid. Contohnya di situ ada majalah K-pop gitu, dan K-pop ini atau K-drama ataupun Korean pop ini sangat digandrungi oleh para generasi muda di Indonesia, dan banyak dari mereka yang meniru cara berpakaian, cara mungkin lifestyle dari para idol pop yang ada di Korea. Dan sebetulnya ada beberapa gaya-gaya mereka yang itu tidak sesuai dengan budaya ataupun karakter dari bangsa kita. Kemudian bisa juga masuk melalui media elektronik seperti internet, TV, radio, film, dan lain-lain. Nah, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, di mana mengharuskan masyarakat Indonesia itu tidak bisa untuk mobilitas keluar, salah satunya mengakses hiburan, contohnya dengan melihat bioskop gitu. Tetapi sekarang ini banyak sekali platform-platform di internet yang menyediakan langganan film. Contohnya adalah Netflix, kemudian Disney Hotstar, kemudian ada Amazon Prime Video, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi pintu masuk secara tidak langsung di dalam proses masuknya budaya-budaya bangsa asing ke Indonesia. Jadi intinya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menutup budaya-budaya asing itu masuk ke Indonesia, karena itu merupakan konsekuensi dari adanya globalisasi, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus selektif di dalam mengadopsi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, apa yang menjadi filternya? Ya berarti yang menjadi filternya adalah tadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila. Jika budaya-budaya tadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka jelas-jelas harus kita tolak. Oke, baik, itu dia pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang faktor pendorong dan juga penghambat di dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian tangkap atau mengerti dengan baik, dan kalian juga bisa belajar dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku ataupun dari media seperti internet dan lain sebagainya. Oke, sekian pembelajaran PPKN pada hari ini. Pesan saya adalah tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan melakukan 5M sebagaimana anjuran dari pemerintah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.